Penyederhanaan bentuk akar sendiri ini biasanya dipelajari di kelas 10 SMA atau SMK sederajat. Nah, bentuk akar pengertiannya adalah bilangan-bilangan di bawah akar yang hasilnya merupakan bilangan irasional. Contohnya seperti akar 3, akar 5, akar 8, dan sebagainya. Bentuk akar sendiri mempunyai beberapa sifat-sifat. Yang pertama adalah akar A dikalikan dengan B itu sama dengan akar A dikali dengan akar B. Sifat yang kedua, akar A per B itu sama dengan akar A per akar B. Sifat yang ketiga, akar A dikalikan dengan akar B plus minus akar C itu sama dengan akar A dikali B plus minus akar A dikali C. Untuk perkalian akar, walaupun angka pada akar tersebut berbeda, itu bisa dioperasikan. Berbeda dengan pada penjumlahan atau pengurangan bentuk akar. Jika akarnya berbeda, itu tidak bisa kita operasikan. Sifat yang keempat, M akar A ditambah atau plus minus N akar A itu sama dengan M plus minus N dikalikan dengan akar A. Nah, di sini M dan N bisa kita operasikan atau bisa kita jumlahkan dan kita kurangkan jika akarnya mempunyai angka yang sama, yaitu di sini adalah sama-sama akar A. Sifat yang kelima, M akar A plus minus M akar B itu sama dengan M dikali akar A plus minus akar B. Di sini, seperti yang saya jelaskan tadi, bentuk pada penjumlahan atau pengurangan bentuk akar, jika akarnya berbeda, itu tidak bisa dioperasikan. Makanya di sini cuma ditulis adalah akar A plus minus akar B. Sedangkan M ini tetap atau dikalikan dengan dalam kurung akar A plus minus akar B. Sifat yang ke-6 yaitu akar A dikalikan dengan akar A, maka hasilnya adalah A. Sifat yang ke-7, akar pangkat N A pangkat M itu sama dengan adalah akar pangkat sama dengan A pangkat M per M. Sifat yang ke-8, akar A itu sama dengan A pangkat 1 per 2. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan contoh soal. Di sini kita sederhanakanlah bentuk akar berikut ini. Yang pertama, akar 48. Untuk menyederhanakan bentuk akar seperti ini, akar 48, pertama-tama kita cari angka pembentuk 48. Itu misal di sini kita coba 1 dikali dengan 48. Terus yang kedua adalah 2 dikali dengan 24. Yang ketiga adalah 3 dikali dengan 16. Terus 4 dikali dengan 12. Nah, coba perhatikan di sini. Apakah 48 bisa kita langsung akarkan? Tidak bisa. Nah, di sini 24. 24 apakah bisa kita langsung kita akarkan? Nah, kalau 16 bisa kita akarkan, ya 16
16 ini bisa kita akarkan, yaitu akar dari 16 adalah 4. Makanya kita di sini coba ambil ini 16, yaitu 16 dikali dengan 3. Nah, di sini kita gunakan adalah akar 16 dikali dengan 3. Berdasarkan sifat yang pertama, akar 16 dikali dengan akar 3 ini bisa kita uraikan menjadi seperti ini. Akar 16 dikalikan dengan akar 3. Akar 16 itu sama dengan 4. Akar 3. Bentar, jadi hasilnya adalah akar 4, itu 4 akar 3. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal nomor 2 akar 162. Seperti halnya pada contoh soal nomor 1, akar 162 ini kita uraikan terlebih dahulu. Misalkan kita bagi 2 akar 162, maka hasilnya adalah 81 dikali dengan 2. 81 bisa diakarkan. Ya, 81 bisa diakarkan, yaitu 9. Makanya kita langsung saja ambil di sini adalah 2 dikali dengan akar 81 dikalikan dengan 2. Nah, sesuai dengan sifat yang pertama, akar 81 dikali 2 itu kita bisa uraikan. Maka hasilnya di sini adalah 2 dikali akar 81 dikalikan dengan akar 2. Maka hasilnya adalah 2 akar 81 tadi adalah hasilnya 9. Akar 2 tetap. 2 dikalikan dengan 9 hasilnya 18. Akar 2. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal nomor 3, yaitu 5 akar 3 ditambah 2 akar 3. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya pada sifat-sifat bilangan bentuk akar, kalau bentuk akarnya sama, maka itu bisa kita uraikan. Maka di sini hasilnya adalah 5 ditambah dengan 2 dikali dengan akar 3, maka hasilnya adalah 7 akar 3. Selanjutnya kita masuk ke contoh nomor. Untuk mengajarkan soal bentuk seperti ini, sama halnya pada contoh soal nomor 1 dan contoh nomor 2, kita uraikan akarnya dulu. Nah, di sini kita uraikan akar 108 itu menjadi akar 36 dikalikan dengan 3. Kita jumlahkan dengan akar 48 tadi, kita uraikan menjadi 16 dikali dengan 3. Nah, seperti contoh soal nomor 1 dan soal nomor 2 tadi, kita memakai sifat yang pertama. Nah, di sini akar 36 itu sama dengan 6 dikali dengan akar 3, jadi hasilnya adalah 6 akar 3. Ditambah akar 16 ini kita akarkan, hasilnya dari 4 dikalikan dengan akar 3, maka hasilnya adalah 4 akar 3. Kita dapatkan akar 6 akar 3 ditambah dengan 4 akar 3. Sesuai dengan contoh soal nomor 3 tadi, karena ini bentuknya sama-sama dengan akar 3, maka 6 ditambah 4 ini bisa kita jumlahkan. Nah, maka hasilnya adalah 10 akar 3. Contoh selanjutnya yaitu 4 akar 20 dikurang 2 akar 45. Nah, sama dengan contoh nomor 4 tadi, kita juga uraikan angka pada akarnya dulu. Nah, di sini kita uraikan akar 20 itu menjadi 4 dikali dengan 5. Dan 45 itu 9 dikali dengan 5. Maka di sini didapat adalah 4 dikali 4 akar 5 dikurang 2 akar 9 dikali dengan 5. Nah, maka di sini didapat
akar 4 ini kalau kita akarkan adalah menjadi 2, karena 2 kali 2 adalah 4. Akar 5 dikurang dengan 2. Akar 9 ini kalau kita akarkan menjadi 3. Dan akar 5-nya tetap. Maka didapat 4 dikali 2 akar 5 dikurang 2 dikali 3 akar 5. Nah, di sini kita kalikan 4 dikali 2 hasilnya adalah 8. Akar 5 tetap. Nih, negatif 2 dikali dengan 3 hasilnya adalah negatif 6. Ini akar 5. Nah, seperti contoh soal nomor 3 tadi, kalau akarnya sama, itu bisa kita uraikan, bisa kita jumlahkan atau kurangkan. Nah, di sini karena dia sama-sama akar 5, kita bisa mengurangkan 8 dikurang dengan 6. Nah, 8 kurang 6 akar 5 itu sama dengan akar 5. Contoh selanjutnya adalah 4 akar 6 dikali akar 3 ditambah 5 akar 2 itu sama dengan, nih kita kalikan pertama adalah 4 akar 6 kita kalikan dengan akar 3. Kemudian 4 akar 6 ini kita kalikan dengan 5 akar 2. Maka di sini 4 akar 6 dikali akar 3 ditambah 4 dikali 5 akar 2. Nah, karena seperti yang saya jelaskan tadi, jika perkalian bentuk akar itu walaupun nilai akarnya berbeda, itu bisa kita operasikan, bisa kita kalikan dan bagikan. Nah, di sini 4 akar 6 dikali dengan akar 3 itu hasilnya adalah kita kalikan yang di dalam akar. Akar 6 dikali akar 3 itu sama dengan akar 18. 4-nya tetap berada di luar. Nah, kemudian 4 akar 5, 4 dikali 5 akar 2 itu hasilnya adalah 4 kali 5, 20. Akar 2-nya. Nah, akar 18 ini kita uraikan, kita keluarkan menjadi, itu kan 18 sama dengan 9 dikali dengan 2. Jadi hasilnya adalah akar 9 kalau kita akarkan menjadi 3, karena 3 kali 3 itu adalah 9. Nah, maka hasilnya di sini adalah 4 kali 3 akar 2 ditambah 20 akar 2. Nah, di sini kita dapatkan adalah 12 akar 2 ditambah 20 akar 2. Karena di sini nilai akarnya sama, maka 12 tambah 20 ini bisa kita uraikan menjadi 12 tambah 20 akar 2, maka hasil akhirnya adalah 32 akar 2. Contoh ketujuh. 3 akar 2 ditambah akar 6 dikalikan 3 akar 2 dikurang akar 6. Nah, di sini kita pertama-tama kita kalikan 3. Nih, saya coret ya. Ini yang pertama adalah 3 akar 2 kita kalikan dengan 3 akar 2. Nah, terus 3 akar 2 ini kita kalikan dengan akar 6. Nah, di sini 3 akar 2 dikalikan dengan negatif akar 6. Kemudian akar 6 ini kita kalikan dengan 3 akar 2. Nah, di sini akar 6 dikali 3 akar 2. Nah, kemudian akar 6 ini kita kalikan dengan negatif akar 6. Maka didapat 3 akar 2 dikali 3 akar 2 ditambah 3 akar 2 dikali negatif akar 6 ditambah akar 6 dikali 3 akar 2 ditambah akar 6 dikali
negatif akar 6. Maka didapat karena 3 akar 2 dikali 3 akar 2 itu sama dengan 3 dikali 3 hasilnya adalah 9. Akar 2 dikalikan dengan akar 2 itu hasilnya 2. Seperti yang sifat bentuk akar yang saya jelaskan tadi, akar suatu bilangan jika dikalikan dengan akar suatu bilangan yang nilainya sama, maka itu adalah hasilnya adalah akarnya itu dihilangkan. Nah, di sini akar 2 dikalikan dengan akar 2 adalah 2. Kemudian 3 akar 2 kita kalikan dengan negatif akar 6. Negatif 2 kita kalikan dengan negatif akar 6 itu hasilnya adalah negatif 12. Nah, di sini maka hasilnya adalah negatif 3 akar 12. Nah, 6 kita kalikan dengan 3 akar 2. Di sini kita kalikan akarnya, yaitu akar 6 dikali dengan akar 2. Hasilnya adalah 3 akar 12. Nah, selanjutnya akar 6 kita kalikan dengan negatif akar 6. Hasilnya adalah, karena ini angkanya sama, kita kalikan, maka akarnya hilang. Karena di sini tandanya negatif, maka di sini hasilnya juga negatif. Karena negatif dikali dengan positif itu hasilnya adalah negatif. Nah, kita dapat 9 dikali 2 itu 18. Di sini kita buka kurung, positif kali negatif itu jadi negatif. Jadinya adalah negatif 3 akar 12 ditambah 3 akar 12. Di sini juga positif dan negatif, maka di sini adalah negatif karena positif kali negatif adalah negatif. Maka didapat 18 dikurang 3 akar 12 ditambah 3 akar 12 dikurang 6. Kita hitung, hasilnya adalah 18 ditambah, karena ini kita masukkan dalam kurung, ini negatif 3 akar 12 kita tambahkan dengan 3 akar 12. Karena kenapa kita masukin dalam kurung? Karena dia mempunyai akar yang sama, yaitu akar 12. Nah, dikurang dengan 6. Maka hasilnya adalah 18. Nih, karena negatif 3 akar 12 ditambah dengan 3 akar 12 itu hasilnya adalah 0. Kurang dengan 6. Nah, 18 kita kurangkan dengan 6, maka hasilnya adalah 12. Sekarang kita masuk ke contoh, itu sederhanakanlah dan tulis dalam bentuk akar. Yang pertama adalah A pangkat 2 per 3 dikali A pangkat 1 per 2 dipangkatkan dengan 2, maka hasilnya adalah, di sini A pangkat 2 per 3 kita pangkatkan 2. Seperti pada pembahasan materi sebelumnya, jika bentuknya seperti ini, maka pangkat 2 per 3 ini kita kalikan dengan pangkat 2 ini. Jadinya adalah A pangkat 2 per 3 dikali dengan 2, dan A pangkat 1 per 2 kita kalikan dengan 2. Nah, di sini kita dapat A pangkat 4 per 3, yaitu didapat dari 2 per 3 dikalikan dengan 2 adalah 4 per 3. Dan di sini 2 pangkat 1 per 2. 1 per 2 kita kalikan 2, hasilnya adalah 2 per 2. Nah, 2 per 2 kita saudarakan menjadi 2 bagi 2 adalah 1. Makanya di sini hasilnya adalah A 4 per 3 dikalikan dengan A. Karena jika pangkat 1 itu tidak perlu kita tuliskan. Nah, sekarang seperti pada pembahasan sebelumnya, jika suatu bilangan bentuk pangkat itu mempunyai koefisien yang sama, maka pangkatnya bisa kita uraikan. Nah, di sini A pangkat 4 per 3
kita tambahkan dengan akar 1. Maka karena di sini penyebutnya 3, maka kita samakan penyebutnya, karena pada penjumlahan dan pengurangan pecahan itu bisa diuraikan, dioperasikan jika penyebutnya sama. Karena di sini penyebutnya 3, ini 1, kita jadikan bilangan pecahan per 3. Saat ini sama dengan adalah 3 per 3, karena 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1. Nah, di sini 4 ditambah 3, nah hasilnya adalah 7 per 3. Kita sederhanakan, 7 per 3 ini menjadi adalah 1 per 3. Nah, kita tulis dalam bentuk akar, maka menjadi ini kan sama dengan A pangkat 2 dikalikan dengan A pangkat 1/3. Nah, maka didapat adalah A pangkat 2. Nah, karena ini A pangkat 1/3, maka kita tulis jadi A akar pangkat 3. Seperti sifat yang ke-8, berdasarkan sifat yang ke-8. Dan contoh yang terakhir adalah X pangkat 3/4 dikali Y pangkat 5/4 dipangkatkan 2, maka hasilnya adalah X pangkat 3/4 kita kalikan dengan 2 adalah X pangkat 6/4. Dan Y pangkat 5/4 kita kalikan 2, maka hasilnya adalah, nah di sini harusnya adalah 10/4. Kita tulis di sini, ini kita ganti itu menjadi 10/4. Nah, itu sama dengan, kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2, 6/4 ini menjadi adalah X 3/2, dan Y 10/4 ini kita sederhanakan menjadi adalah 5/2. Nah, kemudian pangkat 3/2 ini kita sederhanakan menjadi 3/2 kalau kita sederhanakan menjadi adalah 1/1/2. Dan Y pangkat 5/2 kalau kita sederhanakan 5/2 ini menjadi adalah 2 pangkat 1/2. Nah, kita uraikan di sini. Di sini karena X pangkat 1, maka di sini adalah X, karena pangkat 1 itu tidak perlu ditulis. Dan di sini 1/2-nya kita kalikan di sini adalah X pangkat 1/2. Nah, di sini Y pangkat 2 kita di sini, dan kita kalikan dengan Y pangkat dengan setengah. Nah, karena kita uraikan di sini yang pangkatnya sama, kita masukkan dalam kurung. Sedangkan yang ini dia mempunyai pangkat, dan ini X dikali Y per 2, ini dalam kurung X pangkat setengah dikali dengan Y pangkat setengah. Maka hasilnya adalah XY pangkat 2. Karena X pangkat setengah itu sama dengan akar X dan Y pangkat setengah itu akar Y, maka hasilnya adalah XY kuadrat sama dengan akar X dikali dengan Y. Sekian video pembahasan dari saya. Salah hilap dan mohon maaf. Jika kalian suka dengan video dari saya ini, silakan share dan komen pada kolom komentar di bawah. See you, bye, dadah.